Hintalu Karuang adalah salah satu jenis makanan Nusantara yang berasal dari Kalimantan. Hintalu Karuang ini sendiri memiliki bahan utama, yaitu labu kuning. Nah, labu kuning inilah yang memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga tekanan darah jantung, menjaga kolesterol, terus memiliki kandungan kalium, serta serat, dan masih banyak lagi. Nah, dengan kita lihat manfaat-manfaat tadi, tentunya jenis makanan ini memiliki nilai. Nah, adapun analisis jika dipasarkan, yang pertama, dikonsumsi oleh semua kalangan, dapat dinikmati oleh segala usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Yang kedua, keberadaan jenis makanan ini sangat sederhana tentunya. Walaupun sederhana, namun kita ketahui memiliki banyak manfaatnya daripada labu kuning tadi. Yang ketiga, layak dikonsumsi dan layak diperjualbelikan. Seperti yang telah kita katakan tadi bahwa jenis makanan ini memiliki banyak manfaat, banyak khasiat. Maka dari itu layak untuk dikonsumsi dan layak untuk diperjualbelikan. Yang terakhir, pembuatan makanan. Nah, pembuatan makanannya pun demikian, yaitu sederhana. Walaupun sederhana, namun dapat kita percayai bahwa jenis makanan ini juga enak dan tidak mengandung MSG atau micin. Dalam bab 2 ini, gambaran umum rencana usaha kami. Yang pertama itu aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, ada 3 struktur. Yang pertama, gambaran umum pasar. Nama produk kami yaitu Kalium Karuang. Jenis produk kami yaitu makanan, ukurannya cup 450 ml mangkok plastik. Manfaat utamanya yaitu kandungan kalium, serat, serta oksidan pada labu kuning merupakan sumber nutrisi yang baik untuk memelihara kesehatan jantung kita. Manfaat turunannya yaitu menjaga tekanan darah tetap stabil, dapat mengurangi kolesterol dalam darah, dan mencegah penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar terdapat 2 segmen. Yang pertama itu segmen geografis. Target pasar kami adalah mahasiswa di Universitas Petrus Immanuel dan seluruh masyarakat yang berdomisili di kawasan Yogyakarta. Berdasarkan yang kami ketahui atau yang kami riset, sekitar wilayah kawasan ini belum ada usaha yang menjual produk yang sama dengan kami. Yang kedua yaitu segmen demografi. Dalam segmen demografi, Kalium Karuang merupakan produk yang dapat dinikmati oleh kalangan mahasiswa, masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Karena bahan yang digunakan mengandung banyak sekali khasiat. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi harga. Dalam metode yang digunakan yaitu menempatkan harga dari produk Kalium Karuang, yaitu metode harga markup. Metode harga markup atau markup pricing adalah pendekatan penempatan harga dengan menambahkan margin keuntungan ke dalam biaya unit. Yang kedua yaitu strategi promosi. Dalam promosi ini digunakan media sosial, di mana seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan kepada orang lain, kerabat, keluarga, dan untuk membantu mempromosikan makanan tersebut. Yang terakhir yaitu strategi distribusi. Strategi distribusi yang kita gunakan yaitu distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung merupakan strategi di mana produsen secara langsung mengirimkan produk kepada konsumen. Ada beberapa juga perusahaan berbeda-beda cara menerapkan metodenya. Ada beberapa perusahaan yang lebih suka melakukannya dengan situs seperti e-commerce atau marketplace, di mana konsumen bisa melakukan pembelian secara online. Metode pelaksanaan. Di sini terdapat cara
untuk membuat Hintalu Karuang itu sendiri atau yang kita sebut dengan Kalium Mokaruang. Untuk langkah yang pertama, kita kupas dahulu labu kuning dan potong-potong. Lalu labu kuning yang telah dipotong-potong dan dibersihkan tadi kita kukus hingga matang. Dan selagi panas, haluskan labu kuning tersebut dengan garpu hingga halus. Untuk langkah yang kedua, kita ambil ekstrak dari daun pandan dan ubi jalar, varietas orange sebagai pewarna untuk menghasilkan warna hijau dan juga warna orange pada adonan. Untuk langkah yang ketiga yaitu mencampur tepung ketan, tepung beras, labu kuning dan garam secukupnya. Lalu uleni hingga rata. Dan bila adonan ini masih keras atau susah dibentuk, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit air biasa sampai diuleni hingga kalis dan mudah dibentuk. Langkah keempat yaitu membentuk sesuai dengan yang diinginkan. Adonan ini nantinya akan kita bentuk dan pengerjaan ini dilakukan sampai adonan tersebut habis. Langkah yang kelima yaitu merebus santan, gula merah, garam, dan juga daun pandan sampai hampir mendidih. Nah, setelah mendidih, masukkan juga gula merah dan susu UHT, lalu aduk-aduk hingga gula atau bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi tercampur dengan rata. Selanjutnya itu kocok lepas telur dan masukkan ke dalam panci sampai diaduk hingga membentuk serabut. Masukkan adonan yang sudah dibentuk tersebut ke dalam panci. Langkah yang keenam yang terakhir yaitu masak hingga mengapung. Jadi adonannya itu dibiarkan mengapung. Dan setelah itu kita rasa makanan tersebut dan makanan itu siap dikemas atau disajikan. Yang selanjutnya yaitu metode pengemasan. Nah, di dalam metode pengemasan untuk sebuah produk Kalium Mokaruang ini, makanan itu akan dimuat dalam mangkok plastik atau cup 450 ml yang berukuran 11,5 cm kali 9 cm kali 6,5 cm. Dan juga nanti akan adanya sendok yang dihususkan untuk membuat makanan yang berkuah, Dan untuk packagingnya sendiri digunakan plastik packing tebal dengan ukuran 15 cm kali 22 cm. Memiliki warna putih yang juga di dalam plastik tersebut bertuliskan thank you dan please come again, dan tulisan ini berwarna hitam. Metode pemasaran makanan ini akan dilakukan penjualan secara online, yaitu dengan memanfaatkan platform jualan online maupun media-media sosial pribadi yang dimiliki oleh kelompok atau anggota kelompok dari makanan Mokaruang ini nantinya. Yang selanjutnya itu pengantaran kepada konsumen menggunakan transportasi sepeda motor yang diantarkan langsung oleh penjual atau kami sendiri yaitu sebagai seller. Yang selanjutnya metode pemasarannya itu terdapat pencakupan area penjualan yaitu hanya mencakup daerah Yogyakarta. Selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab dari setiap masing-masing anggota kelompok dalam kewirausahaan ini. Yang pertama, Anggriana Rambu Gadimai itu peran dan tanggung jawabnya yaitu memiliki peran yaitu di bagian promosi, editing, dan juga membuat produk atau makanan. Selanjutnya yaitu ada anggota kita, Saudari Estefani Priliansi atau saya sendiri. Itu juga nantinya akan membuat produk atau makanan, termasuk juga akan mengurus di bagian proposal dan juga LPG. Yang selanjutnya ada Saudari Mika Dira BR Kaban. Dia akan berperan di bagian membuat produk juga atau makanan, serta pembelian bahan. Yang selanjutnya yaitu ada Saudari Terti Tioberia. Dia juga memiliki peran untuk membuat label produk Kalium Mokaruang ini dan juga membuat produk atau makanan kami nantinya. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis keuangan. Dari analisis keuangan ini ada beberapa jenis investasi. Yang pertama itu ada mesin dan alat. Dalam mesin dan alat ini terdapat blender. Blender itu kita perlunya cuma satu, harga satuan blender 80.000. Yang terakhir itu kita perlu pisau.
Pisau perlu 2, harga satuan pisau 10.000, jadi diperlukan biaya 20.000. Selanjutnya itu ada perabotan. Perabotan itu ada nampan perlu 2, harga satuan nampan itu 7.000, jadi jumlah pengeluaran 14.000. Terus ada panci kukusan, itu perlu 1, harga satuannya 34.000. Ada panci aluminium, perlu 1, harga satuannya 57.000. Terus yang selanjutnya itu ada sendok kuah, kita perlu 1, harga satuannya 6.000. Ada mangkuk, perlunya 1, harga satuannya itu 13.000. Terus ada baskom plastik, perlunya 2, harga satuannya 13.000, jadi 26.000. Yang terakhir itu saringan plastik, perlunya 1, harga satuannya 9.000. Baik, yang selanjutnya itu ada biaya variabel per kemasan jualnya. Yang pertama itu ada cup 450 ml mangkuk plastik. Itu per paknya 24.000. Jadi per kemasan itu 960.000. Lalu ada sendok plastik sup, itu 5.175 perak per paknya. Jadi satu kemasan itu 36 perak. Lalu yang ketiga itu ada plastik packing. Itu 590 per buahnya. Jadi total biaya variabelnya itu 12.873 rupiah. Baik, yang terakhir itu ada jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan dari sebuah kewirausahaan pembuatan makanan yaitu Kalium Moka Urang, pelaksanaannya dalam waktu 2 bulan.